Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi tips bagi kawan-kawan yang ingin memulai usaha. Nah, modalnya terbatas, tapi barangnya sangat laku. Nah, jadi ini pekerjaan saya juga sehari-hari. Jadi saya itu usahanya nyales plastik, dan saya pikir ini modalnya sangat murah, mudah, dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, jadi gini kawan-kawan sekalian, plastik ini kan hampir semua toko, semua jualan usaha itu menggunakan plastik. Nah, maka dari itu peluangnya cukup besar sekali. Dan memang kalau untuk di beberapa daerah saya lihat, terutama di tempat saya di Kalimantan Barat, nah plastik ini memang kalau untuk yang sales dalam kapasitas kecil, artinya jual dengan motor, nah itu masih sangat terbatas, sehingga peluangnya masih cukup besar. Karena memang kalau yang menggunakan kendaraan seperti mobil atau dia distributor besar, nah dia biasa masuknya ke toko-toko besar, dia dengan toko besar. Sementara PKL yang jualan minuman, gorengan dan lain sebagainya itu jarang didatangi sales, sehingga peluangnya sangat besar. Jadi kalau kita mengambil dari misalkan gudang langsung dan kita langsung jual ke konsumen, tentu marginnya agak cukup bagus, sehingga kita bisa mengambil keuntungan lebih atau kita bisa memberikan harga yang terbaik. Nah, kalau seandainya misalkan PKL tadi membeli ke toko, tentu harganya juga sudah jauh lebih tinggi. Nah, jadi kita itu posisinya masih bisa bermain dengan harga. Nah, belum lagi kita kebetulan memang langsung ke pengguna, dan itu akan lebih mudah untuk menjualnya, karena memang mereka lebih membutuhkan dan mereka sangat terbantu, tidak lagi pergi ke toko tapi barangnya sudah diantarkan, ya kan, apalagi kalau sudah berlangganan. Nah, jadi gini, pertama saya akan ceritakan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan supplier plastik yang murah. Tentu kawan-kawan harus tahu juga, plastik ini memang punya banyak jenis. Nah, harus kita survei dulu sebelum mau buka usaha plastik, survei pasar. Kira-kira jenis plastik apa yang paling laku, ya kan? Karena memang setiap daerah punya merek tertentu. Nah, ketika orang sudah suka dengan salah satu merek, ya, kita jangan bawa merek lain, karena kalau kita bawa merek lain kita mesti promosi lagi, kita akan dibebankan oleh biaya promosi, ya kan? Mengapa dibebankan? Karena setiap kali kita mau menawarkan, kita harus lihatkan dulu produknya, ceritakan lagi kelebihan dari produk itu. Memang plastik, tapi plastik ini kan punya ketebalan tertentu, beberapa mikron ketebalannya, ya kan? Selain ketebalan, tahan tidak dengan panas. Ya, artinya kalau kayak bakso, gorengan, nah itu kan butuh yang tahan panas. Nah, tapi kalau seandainya tipis, ya agak susah. Kemarin saya pernah ngambil plastik di Surabaya. Saya belanja di sana sekitar kurang lebih 1 ton. Begitu masuk pasar di tempat saya, tidak laku. Pertama, mereknya belum dikenal. Yang kedua, plastiknya tidak cocok dengan kebiasaan masyarakat di sini. Masyarakat di tempat saya itu plastiknya tebal, mereka lebih suka, ya kan? Nah, sementara plastik yang saya dapatkan lebih tipis, ukurannya lebih kecil. Jadi misalkan kayak ukuran 20 atau ukuran 3 kilo kantong plastik HD itu ukuran 20 atau biasa ukuran 3 kilo disebut orang. Kalau normalnya itu kan 20 kali 30. Nah, sementara yang saya dapatkan itu ukuran 19 kali 30. Nah, tentu ukurannya sudah jauh lebih kecil dan tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Artinya tanggung ukurannya sudah berkurang. Jadi memang kalau
di suatu daerah itu sangat laku banget, di tempat kawan-kawan sekali belum tentu. Nah, maka dari itu harus survei pasar yang pertama. Setelah dapat survei pasar, nah kita lihat jenis plastiknya sudah didapatkan, kita cari di mana sumber yang bisa kita dapatkan plastiknya, ya kan. Usahakan jangan ambil di Jawa. Kalau ambil di Jawa, misal kawan-kawan yang berada di daerah, pertama pembelian harus besar. Ya, kalau kita mau tes pasar, hasil survei kita, nah sebaiknya cari supplier yang ada di sekitar kota. Pertama kita bisa ngambilnya sedikit, yang kedua kita bisa tes pasar, karena plastik itu banyak jenisnya. Ya kan, belum tentu hasil survei kita yang secara manual pergi lihat ke toko biasa pakai plastik apa, merek apa, jenisnya, ukuran dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu belanjalah ke supplier yang dekat, karena bisa menekan ongkos modal awal. Jadi kalau di supplier yang dekat itu satu ikat pun sudah cukup, ya kan. Nah, taruhlah kita untuk pertama beli 20 ikat, misal satu ikatnya dapatnya sekitar ya 15.000, misalkan kalau 20 berarti sekitar 300.000. Tentu ini modal yang cukup hemat ketimbang kita harus belanja ke pabrik langsung, karena pabrik langsung minimal 1 ton. Nah, selanjutnya setelah kita survei pasar, kita harus mencari suppliernya di mana. Jadi biasanya kalau merek-merek terkenal, ya kan, misal contoh kayak merek jerapah itu kan terkenal sekali di beberapa daerah juga suka pakai itu, ya. Jenis plastik PE ini tidak sulit untuk mencarinya kalau usaha-usaha yang sudah terkenal ini. Kalau dari jenis plastik yang keluaran pabrik yang sudah lama, caranya mudah, tinggal buka di Facebook atau website, biasa akan ketemu halaman perusahaan tersebut. Nah, kan, kalau sudah ketemu halaman perusahaan, segera hubungi. Nah, kontaknya yang ada, tanya di mana gudangnya atau distributornya untuk di daerah kota kawan-kawan sekalian. Karena kita tidak mungkin bisa langsung beli, karena biasa kalau satu perusahaan itu kalau dia sudah besar, nah dia di satu kota itu biasanya 1 atau 2 distributor. Nah, dan pengambilannya juga sangat besar. Jadi misalkan belanja dalam beberapa ton, 15 ton atau 30 ton sekali belanja. Nah, tentu ini kalau untuk pemula dan modalnya dikit banget, sebaiknya ambil di supplier. Nah, jadi kita bisa tes harga dan sekalian tanya-tanya di sana jenis merek apa yang laku, ya kan. Nah, biasa dalam satu perusahaan untuk merek mereka juga macam-macam. Nah, jadi ada misalkan plastik dengan ketebalan tertentu mereknya lain, dengan ada yang lebih tipis mereknya lain, atau biasa plastik dengan satu packnya itu berat, misalkan 1 on itu mereknya lain, dengan plastik dalam kemasan 0,5 kilo mereknya lagi, macam-macam. Kita bisa tanya, jadi merek ini dengan ukuran segini mana yang lebih laku, ya kan. Karena dari hasil survei pasar tersebutlah kita akan tahu jenis apa saja yang bisa kita jual. Nah, setelah dapat suppliernya, kita udah dapat jenis plastiknya. Yang kedua, kita dapatkan suppliernya. Yang ketiga yang mesti kita tahu adalah kita bagaimana caranya dapat market yang pas. Artinya begini, tidak semua toko itu mesti kita masuk, karena terkadang toko itu yang pertama mereka itu sudah punya langganan. Kalau mereka langganan dan mereka ngambilnya juga sama dengan kita ngambil di gudang, tentu akan susah kita bersaing. Nah, maka dari itu hindari
toko-toko kelontong yang agak besar. Jadi misalkan ada toko sembako yang sudah agak besar, nah sebaiknya dihindari. Mengapa? Karena biasanya mereka sudah didatangi supplier yang ngambil seperti kita. Nah jadi kita kan ngambil di gudang. Nah gudang itu juga punya marketingnya untuk keliling di kota-kota kita itu. Nah mereka kelilingnya itu masuk ke toko-toko besar. Maka dari itu kita sebaiknya menghindari masuk toko-toko besar. Nah, kalau mau silakan, tapi biasa lebih banyak menguras energi, jadi tidak efektif kita bekerja. Pertama, mereka akan menawarnya habis-habisan. Yang kedua, ditolak karena harga mereka yang dapat lebih murah biasanya. Nah kalau mereka memang belum punya supplier khusus, kalau mereka masih dapat harga yang tinggi, nah tentu ini akan menjadi keuntungan bagi kita. Tapi memang ini sangat jarang sekali. Saya sudah coba berjalan beberapa kali menawarkan ke toko-toko besar, memang agak sulit. Kalaupun dapat, harga pasti sudah ditekan. Nah jadi yang mudah itu carilah pedagang-pedagang pinggir jalan. Dan lebih mudah lagi kalau kawan-kawan menawarkan mereka yang jualan itu pada saat sore menjelang malam, itu lebih mudah lagi. Mengapa? Karena kalau seandainya ada pun sales yang keliling seperti kita, lebih banyak mereka jualan pada pagi hari sampai siang atau sampai sore. Nah sementara ada dagangan-dagangan yang sifatnya malam, seperti Abang Pinang, ya kan? Jajanan malam itu kan banyak, ya kan, kayak bakso Lamongan, terus ada mie ayam, terus pentol kuah, ya macam-macam ya, yang dijual malam. Nah maka dari itu pertama tadi survei pasar, yang kedua survei gudang, yang ketiga jualannya tepat sasaran. Nah, cari yang lebih mudah saja marketnya dulu, nah, supaya kita lebih paham. Ya kan? Jual malam juga agak lebih gampang karena malam ini pertama marketnya pasti mereka ngambil di pasar. Karena kalau mereka ngambil di gudang, mereka agak kesusahan dan mereka tidak punya kepentingan untuk ke sana. Jadi mereka kan paling belanjanya 1 ikat, 2 ikat atau beberapa bungkus, ya kan. Nah, tidak mungkin mereka mengambil di gudang, mereka pasti belanja di toko juga. Nah, maka dari itu belanjanya bisa kita tawarkan. Nah, harga juga tidak ditekan karena mereka biasa ngambil di toko. Nah, masih bisa kita menyesuaikan dengan harga toko. Kalau kita mau untuk promosi atau perkenalan atau lebih mudah menjualnya, kurang dikit daripada harga toko. Nah, seperti itu. Nah, mungkin tips ini ya bisa saya bagikan untuk yang ingin memulai usaha jualan plastik. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini. Semoga bertambah lebih banyak dan saya lebih bersemangat dalam berbagi. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga